Ya, ini adalah berita yang sangat bagus dan menggembirakan bagi orang-orang yang terjerat pinjol. Pinjol akan dibebas bayarkan. Salam akal sehat. Pinjol akan segera dibebas bayarkan di tahun 2024 ini. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai dan tuntas agar Anda semua masyarakat bisa memahami bagaimana cara terlepas dari. Saksikan video ini. Bahwa Bapak Prabowo Subianto bersedia menjadi Ketua Dewan Kehormatan dari Mekar Digital Sejahtera, Koperasi Mekar Digital Sejahtera yang saya bentuk di tahun 2021 untuk anak-anak yang muda-muda. Mereka karyawan yang betul pada saat itu banyak kena pinjol. Akhirnya dengan koperasi ini kita bisa memberikan mereka pembiayaan sehingga mereka terlepas dari jeratan bunga yang sangat tinggi. Jadi saya sangat berterima kasih sama Bapak Prabowo Subianto yang begitu terbuka hatinya untuk memberi dukungan kepada Koperasi Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya tim kemenangan Prabowo Gibran mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, visi misi yang sudah kami buatkan ini bagaimana supaya generasi muda, masyarakat bisa terlepas atau menghindari yang namanya mencoba untuk meminjam di pinjaman online. Nah, bagaimana cara supaya bisa dibebas bayarkan? Diutamakan bagi yang terjerat dengan pinjaman online yang mungkin sebelum jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo, ya segera datang ke kantor karena kami akan lebih memprioritaskan yang ke kantor agar kami buatkan surat kuasa bahwasanya Anda sudah tidak ada kemampuan untuk membayar. Bagi yang ingin dijadwalkan datang ke kantor Infinity Bandung ataupun kantor Infinity Sumedang, silakan Anda cek di bio profil ada alamat ya. Dan Anda bisa menghubungi admin Infinity di 0821 3013 0607 atau Anda bisa menghubungi call center Infinity di 022 8731 4828. Free gratis bagi yang ingin datang ke kantor Infinity, mau konsultasi, mau sharing, mau pendampingan apapun itu, kami tidak pernah memungut biaya. Dan sistem Infinity tidak pernah ada bagi hasil, tidak ada pernah 60-40, tidak seperti itu. Ya, pada dasarnya jangan pernah membuka masalah baru tapi selesaikan masalah yang ada. Salam akal sehat, Indonesia cerdas, Indonesia emas. Ya, OJK bakal memblokir orang yang terdeteksi pernah bermain judi online. Ya, pemerintah sedang gencar-gencarnya akan menghapus judi online dan juga pinjaman online yang begitu meresahkan dan banyak korban. OJK bakal blokir rekening orang yang terdeteksi pernah bermain judi online. Ini menarik nih. Seriusan bakal diblokir? Buat apa? Kan rekening orang yang suka main judi biasa nggak ada isinya. Sebenarnya sama CNBC dan IDX Channel. Ternyata pemerintah emang lagi berusaha banget buat berhentiin judi online. Soalnya transaksi judi online di Indonesia aja sampai 200 triliun. Makanya Kominfo udah nge-take down 60.582 konten judi online. Banyak juga. Kalau kamu lihat masih ada, berarti jumlah totalnya lebih banyak lagi. Kominfo juga kerjasama sama OJK buat ngeblokir rekening orang yang main judi online. Sejauh ini udah 4.000 rekening lebih yang kena blokir. Dan kelihatannya akan lebih banyak lagi. Karena dari pihak bank juga akan ngelaporin kalau ada transaksi yang mencurigakan. Ini keren nih. Semua kerjasama supaya judi online di Indonesia bisa hilang. Kalau rekening udah diblokir, ya rekeningnya kekunci. Uangnya nggak bisa diambil, nggak bisa transfer. Makanya nggak usah lah judi online. Karena selain diblokir pemerintah, orang main judi online juga diblokir sama teman-temannya. Soalnya kerjaannya pinjam duit mulu. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Itulah pendapat dari warga yang memberitakan bahwa akan ada pemblokiran bagi akun rekening yang terdeteksi pernah ikut judi online. Ini adalah pengalaman warga masyarakat yang berhutang pinjol dan bagaimana caranya yang menjawab penagih hutang atau debt collector lewat ponsel ya. Kalau masih terima ancaman desi seperti ini,
Nah, cara penagihannya kalau yang seperti itu, kalian tinggal ingat saja kalian galbay di mana, kemudian kalian screenshot kata makian tadi, kasih ke semua DC-DC yang mengejar kalian, yang kalian tahu dia dari mana DC-nya. Ya, karena ini terjadi sama teman saya. Akhirnya DC-nya ketakutan, DC-nya bilang, enggak Bu, itu bukan dari kami, nanti kami cek lagi Bu, jangan dilaporin ke OJK ya Bu, jangan laporin ke polisi. Nah, begitu cara untuk menagih buat DC-DC yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi kalian ingat aja, kalian ada galbay di mana, kalau ada kata makian, keluar kata-kata binatang dan semuanya, kalian screenshot, kalian kirimkan semua DC-DC yang menagih pada kalian. Kalian katakan bahwa kalian punya bukti bahwa pembayaran kalian selama ini, kalian juga punya bukti cacian makian, dan kalian akan melaporkan DC-nya apabila seperti ini lagi. Nah, begitu caranya ya teman-teman. Itulah caranya warga masyarakat yang berpengalaman apabila mendapatkan ancaman ataupun cacian dari DC atau debt collector, bisa di screenshot dan dilaporkan, begitu katanya ya. Dari pihak Polri kelihatannya juga memberikan semacam penjelasan kepada masyarakat tentang masyarakat yang terjerat pinjaman online. Siapakah yang hari ini sudah terjerat pinjol, gagal melakukan pembayaran? Jika itu kamu, maka jangan lagi melakukan pembayaran. Loh, kenapa? Kan hutang harus dibayar. Betul, namun kita tahu yang mendukung kejahatan. Bagaimana langkah-langkah bagi warga yang sudah terkena pinjaman online? Ya, seorang warga memberikan tipsnya. Kita dengar. Teman-teman udah tahu ya, pinjol atau pinjaman online itu kalau dia nagih orang yang punya hutang atau orang-orang yang ada di kontak HP orang si berhutang tadi, caranya luar biasa. Bakalan neror, ngancam, segala cara dilakukan supaya kita nggak nyaman. Gak sedikit orang yang kena mental akibat ulah pinjol ini. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Pinjol-pinjol yang berulah kayak gini biasanya dia ilegal. Kalau dia legal, mekanisme penagihan tidak seperti ini. Karena semua diatur di dalam peraturan OJK. Emang kayak gimana sih penagihan yang diatur sama OJK itu? Yang pertama, membuat surat dulu, surat peringatan kepada si yang punya utang. Kedua, perusahaan pinjol itu bisa minta bantuan pihak lain yang tidak ada afiliasinya. Terakhir, penagihan tidak boleh dilakukan dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Neror, mengancam, menakut-nakuti itu adalah tindakan yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Kira-kira ada nggak ya pasal yang bisa dijerat untuk pinjol yang berulah kayak gini? UU ITE pasal 29, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti kepada orang secara pribadi. Junto pasal 45B di UU ITE, di mana maksimal penjara itu ada 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Kita ngecek pinjol ini ilegal atau legal gimana caranya? Teman-teman bisa cek di website OJK, di sana ada mekanisme calling, kemudian WhatsApp dan juga email. Nanti tanya aja legalitas si perusahaan pinjol ini. Akan ketahuan dia resmi atau tidak. Pesan moralnya, Itulah warga yang memberikan tips bagaimana cara ya lepas daripada pinjol. Dan sebetulnya untuk cara-cara yang ilegal itu atau penagihan yang ilegal itu juga kena pasal, yaitu pasal 15B Undang-Undang ITE, maksimal penjara 4 tahun dan denda 750 juta rupiah bagi DC atau debt collector yang menagih penghutang dengan cara-cara kasar dan mengancam. Semua itu ada aturannya sehingga tidak perlu takut lagi bagi para peminjam online. Jadi tidak perlu takut karena yang nagih pun tetap kena pasal. Oleh karenanya bagi yang berhutang bisa mengadukan hal ini ke polisi karena ini adalah pelanggaran Undang-Undang ITE.